Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Murtianti, selaku penyaji pertama dari kelompok 12. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu Pendidikan Budaya Melayu. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perobatan orang Melayu. Saya akan menjelaskan tentang perobatan orang Melayu, cara perobatan orang Melayu, dan pelaku perobatan. Yang pertama, perobatan orang Melayu. Orang Melayu memiliki sistem kesehatan sendiri. Perobatan Melayu biasanya lebih kepada racikan dari ramuan tumbuh-tumbuhan obat. Didoakan dengan mantra dan ada pula yang berbentuk ritual. Orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional biasanya disebut sebagai tabib, dukun, bomo, dan juga kemantan. Tukang obat dalam masyarakat Melayu identik dengan tanaman ramuan obat dan mantra, doa atau pinta. Oleh sebab itu, orang Melayu zaman dahulu selalu mendapatkan perkarangan rumah sebagai tempat menanam tanaman obat atau apotik hidup. Yang kedua adalah cara pengobatan orang Melayu. Cara pengobatan orang Melayu diketahui ada beberapa cara. Yang pertama adalah ramuan. Ramuan adalah sekumpulan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat obat. Dalam pandangan lain, ramuan baru dipandang menjadi obat setelah ditawari mantra oleh sang dukun. Dengan permohonan kepada Tuhan, dapat menjadi obat dengan mantra bacaan bismillah. Ramuan biasanya terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Ada yang dipandang oleh dukun, telah ditawari oleh Nabi Muhammad SAW sehingga mempunyai potensi untuk menjadi obat. Selain tumbuh-tumbuhan, ada juga yang digunakan sebagai obat seperti cirik besi atau tahi besi, yaitu bekas serpihan besi, batu balansia, batu putih kecil, cirik kudo atau tahi kuda. Ketiga jenis ini dipakai untuk menyamah rumah. Kedua adalah mantra badukun. Ritual pengobatan tradisional terhadap orang sakit parah. Ritual ini disampaikan dengan mantra berbisik sesekali dengan pekikan atau teriakan. Dan disajikan oleh dua orang, yaitu dukun dan pebayu atau pelayan dukun. Tempat ritual dilaksanakan biasanya di rumah si sakit, atau orang yang sakit, dan pada malam hari. Syarat-syaratnya biasanya seperti kemenyan, bunga yang diperlukan sesuai dengan perkara penyakit, mayang pinang, titi oban, daun kelapa yang dijalin, dian atau lilin madu, copa putih, cincin perak, limau, mentimun, setawar sedingin, dan bertih. Cara pengobatan yang ketiga adalah ritual. Ritual merupakan suatu pola tindakan yang telah diterapkan atau diakui untuk melengkapi bagian fase kehidupan dan menegaskan perayaan situasi tertentu dalam suatu kelompok secara sakral. Ritual dalam masyarakat Melayu cenderung mengarah pada potensi pengobatan, menempah diri, dan menolak bala. Secara umum, ritual orang Melayu untuk hal-hal tertentu wujud tujuannya yakni sebagai pengobatan, penghormatan, penyempurnaan, dan perlawanan. Ritual pengobatan dilakukan setelah melewati prosesi pengobatan dengan ramuan dan mantra berdukun. Melakukan ritual adalah jalan terakhir yang harus dilakukan untuk mengobati seseorang dari sakitnya, dan biasanya sakit yang disebabkan oleh gangguan dari kekuatan gaib atau makhluk halus. Yang ketiga adalah pelaku perobatan. Pelaku perobatan pada masyarakat Melayu ada beberapa. Yang pertama adalah tabib. Tabib dikenal dalam masyarakat kerajaan atau kesultanan. Tabib adalah seorang penanggung jawab kesehatan rakyat kerajaan
Biasanya, seorang tabib diangkat oleh raja sebagai orang yang mengurusi kesehatan raja. Seorang tabib dipilih oleh seorang alim yang doanya dianggap makbul. Tabib menggunakan doa dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah dukun. Orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional. Yang ketiga adalah bidan. Bidan merupakan perempuan yang memiliki pengetahuan dan terlatih untuk membantu melahirkan. Bidan bertanggung jawab menjaga kesehatan ibu sejak seorang ibu mengandung sampai selesai berpantang, yaitu selama 44 hari. Selepas bersalin, bidan juga menjaga bayi yang baru lahir dalam masa tersebut. Yang keempat adalah bomo, pemimpin dalam ritual pengobatan tradisional. Bomo sering disebut dengan dukun atau pawang, tetapi memiliki derajat pengetahuan yang lebih tinggi. Yang kelima adalah kemantan. Seorang dukun atau bomo yang memiliki keahlian khusus dalam menyelenggarakan ritual pengobatan bebalian.